Eh, sampai suatu waktu ya handphonenya ini nggak ketemu. Wah, jadi si anaknya ini lupa naruh handphone tadi mana. Itu di depan mata kepala saya ya kejadiannya. Itu seorang tua ketika ketahuan anaknya menghilangkan handphonenya, itu dia marahnya luar biasa, membentak, memukul gitu ya. Bahkan di tangan anaknya itu ada bekas luka. Ya, jadi kalau teman-teman pernah luka terus darahnya udah beku dan itu gede ya. Saya nggak tahu bekas cacar atau bekas apa. Tapi cukup gede, itu hitam, apa namanya, bekas lukanya, dan itu di kelupasin ya sama ayahnya ya, sama si bapaknya, sampai ngelupas, darahnya banyak banget keluar, dan si anaknya ini nangis jeritan ya. Nah, nggak lama setelah ayahnya melakukan itu, terus satpam bilang, nih Pak, handphonenya handphonenya balik gitu ya. Jadi itu salah satu juga ya yang dialami oleh orang tua ya. Marahnya nggak masalah ya, ayah marah ketika handphonenya nggak ketemu ya nggak masalah sebenarnya, wajar. Tapi ekspresi marah yang sampai mengelupasin tangan anak, yang sampai bentakin anak, itu yang keliru. Ya, jadi teman-teman semua, sahabat semua, malam hari ini kita akan belajar sedikit ya tentang emosi ya, dan mengenali emosi pasangan. Harapannya adalah yang pertama adalah ya diri kita sendiri dulu nih ya, teman-teman yang hadir, bisa lebih baik dalam menjaga emosinya. Yang kedua ya, bagi pasangan ya, ketika memahami emosi, tahu tentang pasangan, lebih mudah untuk berempati pada pasangan ya, berempati, dan juga lebih mudah untuk apa namanya, mendekap ya, memeluk emosi pasangan gitu ya. Jadi agar ketika pasangan itu udah berapi-api, wah bisa redam lah gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Wah bisa banget gitu ya. Bisa nggak kita jadi pawang ya, dalam tanda kutip pawang pasangan kita? Ya jawabnya bisa banget ya. Selama mau mengerti, mengenali, dan memahami pasangan. Ya jangankan manusia ya, Panji petualang aja ular kobra bisa jinak sama dia. Ya. Mungkin di sini nih ya teman-teman yang suka nonton Panji Petualang kan ngelihat tuh ya, ada ular kobra yang populer ya beberapa waktu yang lalu, namanya tuh Garaga gitu ya. Karena dia udah paham ya kapan ini ular ini menyerangnya, dia udah tahu kapan ular ini marah dan seterusnya, sehingga dia bisa mengantisipasinya, sehingga nggak terlalu membahayakan ke dirinya. Itu ular, binatang gitu ya. Apalagi manusia, punya hati, punya akal. Artinya apa? Sangat mungkin banget ya manusia itu untuk dipengaruhi, untuk kita pengaruhi, untuk kita dekap, untuk kita peluk emosinya. Ya, oke, kita akan share dulu slide-nya, materinya. Nah, yang pertama adalah ya, kita mulai dari pengertiannya ya. Emosi itu apa? Nah, ini kata si Goleman ya, sebagai setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak gitu ya. Nah, manusia itu punya ya 5 emosi dasar. Apa aja? Yang pertama adalah sedih ya. Yang kedua senang ya, sedih, senang, dan yang ketiga adalah marah ya. Nah, yang keempat jijik gitu ya. Yang kelima adalah takut. Jadi orang sedih ya, manusia senang, manusia marah, jijik, dan takut itu bukan sesuatu yang hal yang aneh ya, bukan sesuatu hal yang keliru gitu kan. Nah, yang kenapa? Karena ini memang udah Allah kasih nih ke dalam setiap diri manusia. Ya, karena dengan adanya emosi dasar inilah kehidupan kita rasanya berwarna. Ya, kehidupan itu rasanya indah gitu ya. Kita bisa menikmati rasa senang. Kenapa? Karena kita tahu ada rasa sedih. Coba kalau teman-teman semua nggak pernah merasakan kesedihan, saya yakin ya nggak pernah juga akan merasakan yang namanya senang, gitu ya. Begitu juga dengan rasa takut dan sebagainya. Nah, emosi inilah yang pada akhirnya menggerakkan diri kita menjadi pribadi yang berdaya ya, bermanfaat gitu ya. Itu kalau kita bisa memanfaatkannya. Tetapi ya tak jarang juga ya emosi ini pada akhirnya malah berdampak buruk kepada diri kita. Ya misalnya emosi sedih. Sedihnya salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau sedih berkelanjutan, ekspresi sedih ya yang sampai misalnya menyakiti diri, menyalahkan diri sendiri, itu yang keliru. Ya, senang boleh nggak ya? Boleh. Tapi kalau senangnya berlebihan, ya nggak bagus juga ya. Marah, ya marah boleh nggak? Boleh ya. Selama
bisa marah dengan cara yang elegan gitu ya. Kalau kata salah satu hadis Rasulullah, janganlah marah ya maka surga bagimu gitu. Nah itu pemaknanya ya, tafsiran hadisnya itu adalah yang dimaksud adalah marah-marah ya, ekspresi marah itu ya. Nah itu jijik apa ya, jijik ketika melihat sesuatu yang mungkin nggak disukai ya, entah itu sifatnya makanan, kotoran atau apa. Dan juga ada yang namanya emosi takut ya. Nah semua emosi ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita agar kita bisa menikmati hidup sebenarnya. Jadi kita nggak akan bisa merasakan indahnya hidup kalau nggak ada emosi dasar manusia ini, ya. Atau misalnya satu aja gitu ya, bayangkan misalnya kita punya emosi senang ya, senang aja, akhirnya apa? Akhirnya jadi flat aja, ya. Dan kita nggak akan pernah merasakan senang kalau kita nggak tahu ada sedih. Kita nggak akan pernah merasakan manis kalau kita nggak tahu adanya rasa pahit, gitu ya. Nah ini emosi dasar manusia. Nah, lalu selain emosi dasar juga ada yang namanya ekspresi emosi. Ya, bagaimana seseorang itu mengekspresikan emosinya. Ketika dia sedih, bagaimana dia mengekspresikannya. Ketika dia marah, bagaimana dia mengekspresikannya. Ketika dia jijik, bagaimana dia mengekspresikannya. Ketika dia takut, bagaimana dia mengekspresikannya. Nah, ekspresi emosi manusia ini ya cenderung itu belajar dari orang-orang terdekat. Ya, jadi kita lahir ke dunia gitu kan, kita nggak tahu apa-apa tuh ya. Tahu nggak kita marah? Nggak tahu ya. Cara marah kita tahu nggak? Nggak tahu. Tapi ketika mungkin dulu ya saat berusia setahun, 2 tahun, 3 tahun, wah kita ngelihat nih ya ibu kita marah sama ayah kita misalnya gitu ya. Nah sebenarnya secara tanpa disadari kita belajar ya. Belajar dari orang-orang terdekat. Makanya kalau mau mengenali emosi seseorang ya, ini buat yang tak mau ta'aruf ya, tinggal cek aja ya, lihat aja bagaimana orang-orang terdekatnya mengekspresikan emosinya ya. Kenapa? Karena ada pepatah ya, pepatah yang populer bahwa buah tak akan jauh dari tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya begitu juga dengan emosi. Karena kan ini kan anak-anak belajar kepada orang tuanya. Nah, lalu emosi itu ada dua, ada yang bisa dikendalikan ya, ada yang sulit mengendalikannya. Ya. Bisa bermanfaat dan juga merugikan ya. Merugikan dalam artian misalnya ketika emosi maki-maki orang, ketika emosi menghancurkan barang, ketika emosi mukul orang, KDRT dan sebagainya. Ada yang agresif, pasif dan asertif ya. Agresif itu lebih nyerang, pasif itu diam aja ya, lebih kepada memendam, dan juga asertif ya. Itu berkompromi ya, kerjasama, ngobrol baik-baik. Nah itu yang terbaik tentunya. Nah kabar baiknya adalah kita bisa mengenali emosi kita, lalu kita bisa mempelajarinya dan melatih ya ekspresi emosi yang baru ya. Nah, kita perlu paham ya, tadi sudah dibahas di awal bahwa emosi yang buruk ya teman-teman semua, ayah bunda semua, itu akan menimbulkan keputusan yang buruk. Keputusan yang buruk akan menimbulkan tindakan yang buruk, tindakan yang buruk akan menimbulkan hasil yang buruk, hasil yang buruk akan menimbulkan nasib yang buruk. Nasib yang buruk bisa berakibat hidup yang buruk. Jadi antara dari satu emosi ternyata bisa berdampak kepada nasib ya. Tadi kita udah kasih contoh ya bagaimana seseorang apabila dia nggak bisa kontrol emosinya, ya dia akhirnya nabrak orang, dia akhirnya membuat menjadikan orang meninggal dunia misalnya, akhirnya apa ya, akhirnya akan mengubah nasib ya, pada nasib hidup yang buruk juga gitu ya. Nah sekarang nih ayah bunda ya, teman-teman semua yang masih jomblo juga boleh ya, sekarang nih sebelum masuk sesi tanya jawab, nah kita akan coba mengenali kondisi emosional saat ini. Yang udah punya pasangan silakan dijawab berdua dengan pasangannya ya, jawabnya boleh di handphone, boleh ditulis ya, bebas ya, sesuaikan dengan kondisi aja. Nah, yang pertama, bagaimana keluarga Anda mengungkapkan perasaan berikut saat masih kecil? Ya, yang pertama marah. Jadi boleh ditulis dengan detail. Wah dulu ayah saya kalau marah kayak gimana? Ya udah tulis ya. Ini Ini untuk mengenali nih kondisi emosi teman-teman semua. Ya, ibu saya kalau marah kayak gimana ya? Tulis ya. Yang tinggalnya sama kakek nenek ya misalnya, ya udah tulis ya, kakek nenek saya dulu kayak kalau marah gimana ya, tulis ya, insya Allah masih ingat lah ya. Nah lalu selanjutnya adalah sedih. Nah
Kalau tadi marah sekarang sedih. Ya, jadi kan ada orang tuh kalau marah ya, kalau marah itu ada yang memendam kemarahannya, ya ada orang yang marah itu ngomong baik-baik ya, tadi asertif ya, dia ngomong dengan cara yang elegan gitu ya. Tapi ada juga orang yang kalau marah itu banting barang, kalau yang marah itu nggak mau ngomong, ya nggak mau ngomong sama orang yang dia marahi. Ya, itu ada tuh ya misalnya satu keluarga dia kesal sama tetangganya, ya dia marah gitu ya sama tetangganya 30 tahun nggak mau ngomong. Ya atau mungkin bertahun-tahun lah gitu ya, 30 tahun sih kelamaan juga ya. Atau mungkin ada juga orang yang kalau dia lagi marah dia mukul ya. Kalau yang begini biasanya KDRT ya kalau dalam kehidupan rumah tangga ya. Anak dipukul, pasangan dipukul ya. Atau mungkin nggak mukul orang ya, tapi mukulnya benda atau barang ya. Itu ada juga ya. Piring terbang ya, gelas terbang gitu kan. Nah, kalau biar aman tuh yang begitu belinya gelas plastik aja gitu. Dan ada juga yang selanjutnya sedih. Nah, sedih itu gimana? Ya, ada beragam juga orang mengekspresikan sedihnya. Ada yang orang yang sedih itu dia menangis berhari-hari. Ada orang yang sedih itu nggak mau keluar kamar. Ada yang sedih itu yang sampai makan aja udah ya banyak aja makan gitu kan. Semakin sedih semakin banyak dia makan gitu ya. Jadi melampiaskannya dengan makan. Takut. Nah, kalau takut gimana? Kondisi keluarga mengungkapkan perasaannya. Kalau lagi sayang seperti apa? Nih ya. Ini ketika ayah bunda yang sudah menikah ya ngisi ini sama pasangan, itu insya Allah akan lebih mudah empati. Oh ternyata kamu kayak gini ya orang tuamu, pantesan kamunya gini gitu kan. Jadi lebih mudah untuk berempati dan juga lebih mudah untuk menerima pasangan. Ya ketika tahu ya penyebab pasangan itu seperti itu ya dari dulunya begitu. Ya, ini kalau yang mau ta'aruf juga cocok nih ya, dibahas saat ta'aruf juga bisa ya. Sayang seperti apa gitu kan. Saya pernah ketemu ya ada orang gitu. Ini nyata ya, kisah nyata. Itu dia kalau ngungkapin dari kecil itu dia nggak pernah dipeluk sama orang tuanya. Jadi bayangin ya, jadi nggak pernah dapat pelukan gitu. Jadi ketika dia punya anak pun dia bingung ya, nggak bisa meluk anaknya juga. Kenapa? Karena di dalam database kepalanya itu ya, kalau ibaratkan kepala kita ini laptop gitu atau komputer itu nggak ada data meluk kalau lagi sayang gitu ya, nggak ada lah data cium kening kalau lagi sayang. Kenapa? Karena emang di keluarganya dia nggak pernah ngelihat kayak gitu juga ya. Sayang itu udah kasih uang aja gitu kan, ada ya ekspresi orang tentang sayang beda-beda. Ada orang yang memaknai kata sayang itu dengan uang. Kalau kasih uang ya berarti sayang, kalau nggak kasih uang nggak sayang. Ya, ada juga orang yang sayang itu ya dengan ucapan, ya sayang kamu kemana, ya dengan sentuhan, pelukan gitu kan, dengan ditemani, didampingi gitu ya. Nah ini bisa dikenali juga ya. Lalu peduli, kalau pedulinya seperti apa gitu ya di keluarga. Nah, yang kedua ya, apa Anda memiliki masalah ya di masa kecil ya, broken home, kekeliruan pengasuhan, keluarga penuh konflik dan sebagainya. Ya, kalau ada mungkin boleh dijelaskan ya. Ini buat mandiri aja ya, buat kepentingan pribadi aja. Jadi nggak perlu dikasih ke saya nanti ya. Kalau yang udah menikah ya berarti untuk saling mengenali dengan pasangannya. Nah, yang ketiga, apakah saat ini Anda mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan atau emosi Anda? Bagaimana dengan pengungkapan emosi pasangan Anda? Nah, yang suami istri nih boleh jadi bahan diskusi ya dengan pasangannya. Ya. Nah, yang keempat ya, perbedaan apa yang ada antara Anda dan pasangan dalam hal mengungkapkan emosi ya? Apa yang melatar belakanginya dan apa dampaknya dalam kehidupan pernikahan Anda? Ya, ini khususnya bagi yang keliru mungkin ya, bagi yang kurang baik gitu ya, sehingga berdampak kurang baik juga gitu ya terhadap pernikahan. Coba dikenali ya, misalnya marah ya, itu suami saya kalau marah dia tiga hari itu nggak mau ngomong gitu ya, hari keempat dia baru mau ngomong ya. Atau ada juga pernikahan ya, istrinya itu kalau lagi sedih gitu ya, itu maunya ditemanin terus ya. Jadi sedih terus akan datang untuk ketakutan ya, jadi suaminya jadi izin terus ya, nggak bisa pergi kerja gitu ya. Ya di rumah aja jadinya nemenin. Karena kalau dia suaminya pergi, dia istrinya malah nangis-nangis sendiri gitu ya. Khawatirnya malah terjadi akhirnya suaminya sering tuh begitu, itu ada juga ya.
Nah, itu perlu dikenali. Kok jadi begini ya? 5. Apakah merasa ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal pengendalian emosi? Jika iya, apa saja? Ya. Nah, bagaimana respon spontan Anda kepada orang terdekat saat tidak mood? Apakah orang terdekat nyaman dengan respon Anda tersebut? Ya, respon spontan itu adalah respon yang muncul secara spontanitas, ya, otomatis gitu ya, tanpa disadari gitu ya. Nah, misalnya nih anak ya pecahin gelas, langsung tuh keluar respon spontannya, wah teriak-teriak gitu kan, marah-marah misalnya gitu ya, bentak-bentakin gitu. Itu respon spontan. Ya, nah itu coba dikenali juga dengan pasangan. Ya. Nah, silakan. Selanjutnya kalau ada yang mau nanya boleh ya, materinya itu aja ya. Mudah-mudahan ini tool yang saya bagikan ini 6 pertanyaan ini bisa teman-teman saling mengenali dengan pasangan. Ya, apakah selesai dari saling mengenali aja? Tentu enggak ya. Tentu ada step by stepnya nanti ya. Insya Allah ya di pertemuan selanjutnya kita bisa sharing lebih banyak lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh, ada yang mau nambahin juga boleh ya. Silakan ketik di Q&A-nya ya yang buat mau nanya ya. Silakan yang mau nanya ya. Kita masih ada waktu, masih panjang sih waktu kita ya, ada sekitar 15 menit lagi insya Allah ya. Nah, bagi teman-teman yang nanti hari Ahad kosong waktunya ya silakan diagendakan ya, insya Allah di hari Ahad nanti kita ada webinar spesial ya bareng saya dan juga dengan nanti ada Ustadz Arif Rahman Lubis ya, boleh ajak pasangannya belajar bareng ya dari jam 8.30 sampai 10.30 ya, jadi jam 8 sih kayaknya ya ada perubahan jadwal ya. Ya, silakan nanti hadir ya dan kita belajar bareng-bareng ya. Ada saya nanti, ada Ustadz Arif juga dan ini gratis ya. Bagi kawan-kawan yang udah ada di grup ya, di grup Akademi Pernikahan tidak perlu daftar lagi ya. Jadi silakan nanti tinggal tunggu link Zoom-nya dan tinggal join ya. Kalau udah full link Zoom-nya ya, tinggal nanti link dari live YouTube. Jadi insya Allah bisa ikut lah gitu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Selama saya bisa jawab akan saya jawab ya. Kalau menceritakan bagaimana ayah dan ibu kita marah, sedih, sayang, apa tidak menceritakan aib orang tua kita ya, bila itu bersifat privat udah. Kalau udah suami istri ya jadi pasangan suami istri tidak ya, karena orang tua kita kan juga udah jadi orang tuanya istri kita. Ya, dan itu adalah bagian dari pengenalan ya. Bahkan dalam ta'aruf pun sebenarnya nggak masalah ya. Cuman nggak perlu detail juga ya. Cuma kasih tahu aja. Ayah saya nih kalau lagi marah kadang emang ada fisik lah gitu ya. Jadi nggak perlu juga kasih tahu ayah saya kalau marah itu dia pukulin ibu saya, nggak gitu juga gitu ya. Tapi setidaknya memberikan gambarannya ya secara umum. Mau tanya ada bagaimana menangani atau menasehati pasangan atau istri yang sedang marah. Namun ketika setiap marah selalu mengucap kata cerai agar tidak terulang lagi, sebab seolah-olah kata cerai itu seperti permainan ya. Nah, itulah sebabnya ya kata cerai atau talak itu ada di tangannya suami ya. Kalau di tangannya istri ya, ini Imam Syafi'i yang bilang ya, kalau tangannya istri itu si wanita itu bisa minta cerai puluhan kali dalam sehari gitu kan. Nah, mestinya suami ya bisa lebih, karena laki-laki lebih kuat ya di logikanya dan seterusnya, makanya kata talak itu ada di laki-laki ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau istri ngomong cerai ya itu kan nggak akan jadi jatuh talak gitu ya. Nggak akan jadi masalah. Nah, cuman ya sebagai seorang suami ya, ini yang nanya suami Mas-mas ya. Nah, semua sebagai seorang suami ya tentu mengenali ya, ini kenapa kok terulang begini gitu kan. Istri saya berulang kali ngomong begini gitu ya. Dan saya nggak menemukan penyebabnya gitu. Jadi menjadi PR besar tuh ya buat Mas untuk apa? Untuk menemukan penyebabnya. Kenapa kok suami berulang kali ya? Kenapa istri ngomong kayak gitu terus kalau lagi berantem gitu? Kira-kira penyebabnya dari mana? Nah, itu digali. Ya belajar untuk
mengerti dan memahami pasangan. Ya, dikenali lagi ya baik-baik gitu ya. Berarti emosi yang harus dikendalikan itu utamanya emosi marah, ya udah, emosi yang lain kayaknya nggak masalah. Ya tergantung ya, setiap orang beda-beda. Ada orang yang bermasalah dengan emosi marah, tapi ada juga orang yang bermasalah dengan emosi sedih. Ya, emosi takut ya. Emosi takut itu pada akhirnya bisa melahirkan yang namanya anxiety. Ya, itu di Facebook ada forumnya, Forum Anxiety Indonesia. Ya, orang-orang cemas dan takut ngumpul di sana. Ya, itu ada tuh ya, takut keluar rumah ya, keluar rumah itu seolah-olah mau ditabrak sama apa? Sama mobil gitu kan. Silakan cari aja di Facebook, itu anggotanya puluhan ribu ya. Berapa terakhir saya lihat sekitar 26 ribuan lah gitu ya. Jadi setiap orang beda-beda ya, ada orang yang bermasalah dengan emosi marah, ada orang yang bermasalah dengan emosi sedih, ada orang yang bermasalah dengan emosi takut. Ya. Dengan emosi jijik juga ada ya, fobia gitu ya, fobia kecoa, ngelihat kecoa wah minta ampun teriaknya gitu kan, atau fobia jijik sama kucing atau apa gitu ya. Jadi semua emosi itu bisa menjadi bermasalah ya, jadi tergantung masing-masing orangnya. Udah, apa dengan berwudu bisa meredam emosi ya, salah satu untuk meredam emosi memang dengan berwudu ya, berwudu lalu sholat sunnah ya 2 rakaat gitu kan. Tapi ya berwudu itu kan nggak bisa dilakukan di semua tempat ya atau kondisi gitu. Atau kadang kalau orang itu udah apa namanya, udah berapi-api marahnya, nggak ingat untuk wudu lagi, nggak sempat kepikiran untuk wudu lagi gitu ya. Jadi memang salah satu cara meredamnya itu ya tazkiyatun nafs gitu ya. Sering-sering berwudu, sering-sering jaga wudu, sering-sering baca Quran juga ya. Selain itu juga bisa dengan terapi dan sebagainya. Assalamualaikum, udah, saya tipikal orang yang kalau marah ngomong. Pernah baca buku katanya kalau yang suka ngomong itu pasangannya juga harus sama yang suka ngomong juga. Bukannya kalau sama-sama ngomong nanti malah kebakar, makin panas udah. Nah, ngomongnya gimana? Tergantung ngomongnya dulu. Kalau isi omongannya memaki, menghina, menyalahkan, iya akan jadi kebakar. Tapi kalau isi ngomongnya, maaf ya aku yang salah, terus istrinya juga bilang, maaf aku yang salah, sama-sama ngaku salah, kira-kira jadi panas nggak? Enggak, jadi adem. Ya, jadi tergantung ngomongnya apa. Yang kedua adalah tergantung ngomongnya kapan. Ya, jadi kalau misalnya di kondisi ya lagi panas-panasnya gitu, pasangan lagi marah, terus ngomong di saat itu, ya merespon dengan omongan di saat itu, bisa jadi makin panas jadinya. Tapi kan bisa ya dijeda dulu sejenak ya, sejam 2 jam atau bahkan mungkin besok kalau kondisi udah tenang gitu ya, udah makan enak gitu ya, udah hubungan suami istri misalnya gitu, itu baru ngomong. Nah itu lebih enak. Ya, jadi ngomongnya bukan tentang ngomongnya ya, tapi tentang apa yang diomongin, bagaimana ngomongnya dan kapan ngomongnya ya. Itu sangat menentukan juga. Kak, apa yang harus dilakukan untuk meredam emosi pasangan jika pasangan kita marahnya diam? Ya, yang pertama adalah bersyukur ya, karena kalau pasangan marahnya diam itu relatif jauh lebih baik ya dibandingkan marahnya mencak-mencak gitu ya. Jauh relatif lebih baik dibandingkan marahnya ngancurin barang, dibandingkan marahnya KDRT ya. Pertama bersyukur. Yang kedua adalah dia butuh diam, udah biarin aja dia diam. Lihat polanya. Ya diamnya berapa lama biasanya? Apakah dia diamnya berhari-hari gitu kan? Atau mungkin diamnya sejam 2 jam, habis itu dia happy lagi ya nggak masalah. Kalau lagi marah dia mau diam, ya udah biarin aja diam. Ya karena memang seperti itu bagusnya gitu ya. Kalau lagi kesal, lagi marah, udah diam aja dulu. Ya, nanti kalau udah nyaman ya udah tenang baru diomongin ya. Saya cenderung temperamen, Kak, mungkin cara genetik ya, tapi saya berusaha menahan karena nggak boleh sama agama. Tapi sekarang saya jadi depresi karena saya menahan amarah. Ya, jadi amarah itu jangan ditahan ya. Kalau ditahan ya jadinya dia jadi emosi yang terpendam dalam diri. Nah, caranya adalah bisa dialirkan. Dialirkan dengan cara apa? Dengan cara self healing ya. Self healing itu banyak caranya ya. Olahraga itu bagian dari self healing. Ya, misalnya nih lagi emosi, lagi nggak baik, udah lari. Ya, lari 30 menit ya. Sambil lari niatkan ya saat lari itu ninggalin semua masalah, ngelepasin semua emosinya. Atau mungkin beli samsak ya, pukulin ya, kesal pukulin, udah hancurin.
Ya, itu bisa dilakukan. Atau dengan terapi menulis, ya, lagi kesal, lagi marah, tahan, ya alhamdulillah ya bisa menahan itu bagus berarti. Karena kan ada banyak orang yang dia nggak bisa menahan. Ya kalau nggak keluar, wah itu rasanya gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya Mbak atau Mas bisa menahan itu artinya baik, ya. Nah, dengan menulis gimana caranya? Ambil kertas tulis ya, rasa yang kekesalan, kemarahan, udah tulis aja di sana. Ya. Jadi dilampiaskan atau dialirkan emosinya. Jadi nggak ditahan dalam diri. Ya, mengalirkan itu banyak caranya. Bisa nulis, olahraga dan seterusnya. Ya bisa juga sebelum tidur ya. Bismillah ya Allah, tadi siang ya saya kesal gitu ya sama seseorang gitu ya. Karena bla bla bla. Maka mulai hari ini ya Allah saya merelakannya, saya meridhoinya, saya ikhlas padanya. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi sebelum tidur maafin orang dulu ya. Siapa-siapa nih yang bikin kesal hari ini, maafin. Ya. Nah, ini juga bisa ya bagi yang ayah bunda yang punya anak gitu ya. Nah, anak diajarin. Ya agar apa? Agar kesalahan orang tua mungkin yang nggak sengaja nggak jadi luka pengasuhan bagi anak gitu ya, nggak jadi trauma. Jadi sebelum tidur anaknya ajak ngobrol. Nah, kamu ada nggak hari ini ngerasa kesal sama ayah? Coba dong sebutin apa aja ya. Kalau anaknya nyebutin jangan dimarahin gitu ya, terima aja udah gitu ya. Anaknya akan bilang, oh iya ayah tadi pagi gini-gini, ayah begini, ayah minta maaf ya, kamu maafin ayah kan? Iya. Ya kamu apalagi yang dikesalin ya. Nah selain itu ajak juga dia ya untuk melihat kebaikan orang tua ya biar belajar buat bersyukur juga. Apa aja ya kebaikan ayah yang menurutmu baik hari ini disebutin gitu. Itu bisa juga dilakukan ke anak. Jadi agar emosi-emosi yang hari ini itu nggak kebawa lagi besok. Ya, jadi kalau anak itu kalau dia masih kebawa emosi buruk gitu ya, biasanya tidurnya nggak nyenyak, ya tidurnya gigau gitu kan itu tanda-tanda tuh ya. Kalau ada anak yang tidurnya aneh-aneh gitu, menggigau lah, nangis lah, atau bangun sendiri lah tiba-tiba ya bisa jadi karena ada kekesalan, ada emosi-emosi negatif yang kebawa ya, kebawa sampai dia tidur ya, nggak terlampiaskan dengan baik gitu ya. Saya pernah tuh anak saya gitu ya. Jadi dia pengen banget main bola gitu ya. Tapi ketiduran. Nah, pas lagi tidur dia gigau main bola. Ya akhirnya apa? Akhirnya dibangunin, pas bangun-bangun dia ngajak, "Ayah, ayo kita main bola. Ayo main bola." Ya. Main bola aja sebentar ya. 5 menit nggak nyampe karena dia lagi ngantuk kan kondisinya. Tapi itu adalah bagian dalam mengalirkan emosinya tadi, keinginannya tadi gitu ya. Setelah itu terlampiaskan, jadi kesalnya nggak ada lagi, ya udah dia bisa tidur dengan tenang gitu. Mau tanya, udah saya kalau marah susah mengungkapkannya dengan pasangan, nggak bisa langsung ngomong masalahnya, yang ada malah saya diam dan cemberutin pasangan karena bete. Malah kalau mau ngungkapin malah emosi duluan udah ya, kayak suara langsung naik emosinya. Jadi kalau begitu kondisinya udah di ini dulu ya, ditaruh dulu emosinya. Ya jadi nggak langsung diomongin ya, cari waktu yang tenang baru omongin. Ya, atau kalau misalnya susah gitu ya. Saya susah ngomong, kalau ngomong kelihatan emosinya, tulis gitu ya. Tulis via email gitu ya. Ke apa namanya, ke pasangan gitu ya. Saya sama istri di awal-awal nikah itu dulu pakai tulisan gitu ya. Buat ngungkapin sesuatu. Jadi kalau istri saya ada mau nyampein apa gitu, nulis panjang-panjang gitu ya. Saya juga gitu. Itu juga bisa dilakukan. Ya. Ya tulis aja. Nggak bisa ngomongin ya udah tulis. Tulisnya di mana? Di WhatsApp bisa, ya di email bisa, atau mungkin bikin surat ya, kayak bikin surat cinta aja, gitu ya. Kalau nulis kan bisa dibaca ulang tuh. Oh ini kayaknya ada yang perlu nggak bagus, nggak bagus nih kalimatnya, udah hapus lagi, ya edit, revisi gitu ya, bisa tulis gitu ya. Kak, suamiku kalau kasih tahu selalu sambil marah-marah, ya gimana caranya untuk bicarain secara baik-baik gitu ya. Yang pertama adalah coba digali dulu kenapa kok dia ngasih tahu itu sambil marah-marah. Ya itu dulu dicari penyebabnya. Ya, karena bisa jadi ya bisa jadi pengalaman masa lalu, bisa jadi pengalaman hari ini dia nggak pernah didengarin oleh orang gitu ya. Dia mungkin takut akan yang namanya penolakan atau mungkin selalu ditolak oleh orang. Ya, sehingga orang yang dia sering ditolak, misalnya apa yang dia omongin sering ditolak, nggak pernah dengerin sama orang atau dianggap salah sama orang. Nah, untuk mengantisipasi itu agar nggak terjadi, maka dia membentengi itu dengan cara apa? Dengan cara marah-marah agar orang nggak berkutik dan ngikutin apa yang dia omongin.
Ya, bisa jadi karena hal itu. Coba digali lagi ya penyebabnya. Jadi yang bagus emosinya harus bagaimana? Harus stabil terus atau datar aja? Enggak, ya enggak ada kita ngomong stabil ya. Emang emosi itu nggak bisa stabil ya. Nggak bisa datar juga. Kalau emosinya datar ya hidup kita nggak akan berwarna teman-teman ya. Tadi kita udah bahas ya. Yang bagus gimana? Yang bagus adalah ketika teman-teman punya ekspresi emosi itu nggak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Marah boleh nggak? Boleh, marah itu boleh. Tapi marahnya jangan sampai ngerugiin orang dengan dengan apa? Dengan bentak-bentakin orang, memaki orang. Marah boleh tapi nggak sampai mukul gitu ya. Marah boleh tapi nggak apalagi ngancurin barang dan seterusnya. Ya, marah dengan elegan gitu ya. Dicari dulu waktu yang bagus, nanti diomongin gitu ya. Yang kalau emosi lagi nggak tenang misalnya ya bisa dengan melakukan self healing ya seperti yang kita kasih tahu tadi. Kalau saya suka emosi ya, kalau saya suka emosi, kalau suami emosi juga, jadi ingin meluap-luap juga ya karena emosinya dia. Sama suka marah-marah ke anak dengan mudah kalau suami nggak bisa diajak kerjasama ya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga gitu ya perlu salah seorang dulu yang memulai perubahan itu penting banget. Jadi ada satu orang dulu yang menjadi inspirator perubahan ya. Kalau di negara kita ini kan ada orang nih ya, orang yang pertama kali dulu mungkin menyuarakan wah kayaknya kita harus merdeka nih ya, kayaknya kita nggak nyaman nih dijajah terus sama Belanda. Ada tuh inspiratornya, itulah para pahlawan gitu ya. Ada Bung Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Nah di keluarga pun juga gitu, ketika keluarga kita dijajah ya, oleh emosi yang buruk misalnya gitu ya, oleh berbagai sikap kepribadian, kebiasaan yang buruk, maka ada satu orang dulu yang teriak kita harus merdeka dari hal ini. Satu orang itulah yang berani mengambil tanggung jawab, berani memulai perubahan di keluarganya ya. Nah ketika itu dilakukan mudah-mudahan ya pasangan akan ngikutin juga, akan terpengaruh juga. Tapi selama ini hal itu jarang. Yang ada apa? Yang ada pasangan, yang ada berharap pasangan yang berubah duluan. Kan dia laki-laki, suami imam loh, suami kowam, dia dong yang berubah duluan gitu kan. Kata suaminya enggak istri aja lah yang berubah duluan. Kalau dia udah berubah nanti aku juga berubah. Akhirnya apa? Enggak ada yang berubah. Ya, jadi mesti ada satu dulu ya yang memulai perubahan. Bagaimana sikap kita menghadapi istri yang kalau diajak diskusi selalu marah? Coba evaluasi. Yang pertama, kira-kira cara ngajak diskusinya udah tepat atau belum? Dalam artian sudah sesuai belum dengan yang diharapkan oleh istri? Yang kedua, ngajak diskusi waktunya udah tepat belum? Ya, udah sesuai belum dengan yang dihadapkan oleh istri? Ya, kadang mungkin dia lagi capek diajak diskusi ya nggak klop jadinya. Ya, yang ketiga adalah dianya suka diskusi enggak gitu kan. Atau mungkin dalam cara berdiskusi yang sudah-sudah gitu ya. Namanya sih diskusi tapi kok isinya menyudutkan dia gitu ya. Isinya nyalain dia gitu ya. Atau bisa jadi ya pasangan ini dari punya pengalaman ya di masa lalu ada trauma. Kalau diskusi itu isinya pasti nyalahin saya. Sehingga dia nggak mau diskusi. Nah, itu pentingnya ya mengenali pasangan. Ini kira-kira pasangan ini masa lalunya gimana? Pasangan ini melihat diskusi itu seperti apa? Ya. Karena banyak orang yang nggak suka diskusi, ya nggak mau diskusi, nggak mau musyawarah. Karena memiliki persepsi bahwa diskusi itu artinya nyalahin saya. Diskusi itu artinya menyudutkan saya. Kalau saya diskusi artinya saya akan disalah-salahin. Ya kita nggak pernah tahu ya walau alam. Jadi teman-teman yang pasangannya susah diajak diskusi bisa digali ke sana juga ya. Bagaimana cara mengenali emosi diri sendiri atau orang lain? Berarti harus mengenali emosi itu ketika kita atau orang dalam kondisi emosi. Cara mengenalinya tadi ya udah kita bagikan gitu ya. Ada alatnya nih ya, jawab-jawab pertanyaan ya. Silakan ya di screenshot ya. Bagi yang mungkin baru join. Nah, ini cara mengenali emosi. Silakan screenshot. Nanti bisa didiskusikan dengan pasangan ya. 1, 2, 3. Udah ya, udah screenshot. Nah,
Mau tanya apakah ada solusi untuk saya yang ngomongnya ngegas padahal ngomong biasa, padahal nggak marah malah dikira marah ya. Ini balik lagi ya kultur ya. Misalnya kayak saya Sumatera ya. Sumatera itu rata-rata itu ya, nggak semua lah gitu ya. Ada beberapa Sumatera itu kalau ngomong itu emang keras gitu ya. Ngomongnya biasa sama orang dikira marah ya. Saya sering dulu ya zaman-zaman mahasiswa ya. Kita rapat kalau saya udah ngomong orang anggapnya, "Woi, jangan marah-marah, santai aja dong," gitu. Lah siapa yang marah? Nggak ada yang marah gitu ya. Ya karena memang udah kultur ya. Udah jadi apa namanya bawaan ya, bawaan dari daerah masing-masing. Ya beda mungkin ya kalau Sunda ya atau mungkin Jawa gitu ya, itu memang suaranya pelan gitu ya, nggak kedengaran gitu ya. Kalau lagi kesal sekalipun apa namanya malah kayak orang berbisik-bisik gitu. Itu balik lagi ke kultur. Jadi kalau masalahnya kultur ya misalnya dari Mas nih ya dari kecil memang di keluarga yang rata apa di budaya atau daerah yang suaranya dominan lebih keras gitu, maka disampaikan aja ke pasangan ya. Suara saya keras emang aslinya begini ya bukan marah nih gitu ya. Bukan apa namanya bukan kesal ini, bukan ngegas ini. Tapi memang cara ngomongnya yang seperti ini gitu. Ini nggak pakai emosi kok ngomongnya gitu. Jadi dijelaskan. Nah, ketika dijelaskan nanti insya Allah mudah-mudahan orangnya akan paham ya. Saat proses taruh, bagaimana jika dia berbohong, Kak? Saat kita tanya bagaimana respon dia saat marah atau mengecek temperamennya, apakah perlu kita ngetesnya? Ya, yang pertama adalah cari tahunya, tanya ke dia langsung, tanya ke keluarganya, tanya ke orang-orang terdekatnya, tanya gali gimana sih kondisi keluarganya gitu ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, ya kan kita yang penting kan melakukan ikhtiar ya. Hasilnya nanti ya dipasrahkan kepada Allah. Ya mudah-mudahan dapat yang terbaik lah gitu ya. Cara menggalinya gimana? Udah istrinya tertutup nggak mau terbuka. Nah silakan ya jadi PR bagi Mas. Gimana caranya agar dia terbuka? Ya caranya gimana agar dia terbuka ya dicari tahu ya. Coba A, coba B, coba C, ya coba D gitu kan. Sama aja lah ya, anggap aja pernikahan itu kayak laboratorium ya, teman-teman semua adalah penemu ya, anggap aja sebagai seorang ilmuwan yang menemukan hal-hal baru dari pasangan. Ilmuwan itu kan kayak gitu ya. Misalnya ya, ada orang mau menemukan kipas angin, sebelum itu dia ketemu ya rumus kipas angin yang benar gitu kan. Itu kan dia melewati berbagai percobaan-percobaan yang salah dulu. Wah, ini salah nih gitu ya. Oh, ini nggak ketemu nih kalau kayak gini. Nah, dengan pasangan pun juga seperti itu sebenarnya. Ya dikenali. Coba A, oh kayaknya nggak tepat nih caranya. Coba B, oh ini nggak tepat. Ya diri kita dievaluasi juga. Ini kenapa? Kayak kok istri kok tertutup sama kita? Ya, jangan-jangan istri menganggap kita ya selama ini sebagai musuhnya gitu ya. Sebagai jangan-jangan istri nggak nyaman sama suaminya sehingga tertutup. Tertutup itu kan biasanya karena takut, bisa jadi karena takut. Yang kedua bisa jadi karena nggak nyaman, ya. Yang ketiga bisa jadi karena apa namanya? Ada kekhawatiran-kekhawatiran lain gitu ya, yang kalau terbuka gitu ya akan disalahin atau apa gitu sama istrinya, sama suaminya gitu. Jadi evaluasi ke diri sendiri juga perlu. Ya, kira-kira kenapa ya? Kok istri nggak mau terbuka dengan saya gitu ya? Nah, perlu diubah sikap ya, perlu diubah perilaku juga agar si istri tadi merasakan, oh saya nyaman dengan kamu, ya. Jadi kita datang kepada pasangan hidup itu, saya datang ke sini membawa pesan perdamaian gitu ya. Saya aman bagimu, saya nyaman bagimu gitu ya. Saya ini bukan musuhmu. Nah, ketika ya pasangan sudah menangkap sinyalnya, oh ini memang orang nyaman nih sama kita. Ya orang memang oke nih asik gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan terbuka, dia akan cerita. Sama halnya kayak Intel ya. Kalau teman-teman yang suka nonton film Intel itu apa film yang ada Intelnya misalnya dia ketemu ya sama seseorang kan pakai kata sandi itu. Ya kalau kata sandinya cocok itu akan terbuka. Oh ini teman saya nih. Ya, misalnya kata sandinya adalah mawar merah. Ya, jadi kalau dia sebut mawar merah akan dijawab oleh orangnya misalnya dengan angka ya 5 4 3 2 1 misalnya. Ketika dia bilang mawar merah, dia jawab 5 4 3 2 1. Wah, berarti cocok. Nah, berarti ini orang yang dicari, berarti bukan musuh nih, teman nih. Akhirnya apa? Akhirnya terbuka. Dengan pasangan pun seperti itu. Ya tugasnya adalah temukan kata sandinya. Ya,
Lah itu kan proses berat udah Agus ya emang ya emang begitulah berumah tangga. Dan mau tanya gimana caranya menasihati orang yang kalau punya salah tapi nggak merasa bersalah, selalu benar sendiri. Kalau dia ngomong, ya dia omong atau dinasihati nggak terima, kadang malah emosi. Gimana ya, Dak? Yang pertama adalah coba berbagai cara menasihatinya, ya itu dulu ya. Sebelum itu ya ubah dulu ya, banyak perubahan dulu di dalam diri kita. Ya, karena bisa jadi ya dia ngerasa benar selama ini ya karena dia ngerasa nggak layak mendengarkan nasihat dari kita. Ya, jadi ubah perilaku, ubah sikap kita ke dia sehingga kita menjadi orang yang layak untuk dia dengarkan nasihatnya. Ya, orang yang pantas untuk didengarkan nasihatnya. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak diterima oleh pasangan ya jangan kita yang emosi. Ya, tapi evaluasi diri. Ya kira-kira kenapa ya kok nggak diterima? Ya gimana ya caranya agar diterima? Ya, bukan nggak diterima, tapi belum menemukan cara yang tepat untuk menerimanya. Bagaimana cara yang efektif agar pasangan merasa dikenali emosinya dan dimengerti? Kadang pasangan mukanya dan perilakunya datar saja. Apa ditanya satu-satu, kamu lagi sedih ya, kamu lagi marah ya, dan lain-lain. Ya, coba dilihat jangan hanya dari muka ya, dari muka, ekspresi dan seterusnya. Ya, terkadang memang ada beberapa orang yang ya sama aja gitu ya, monoton aja gitu kan. Tapi pasti ada tuh perubahan sikap kecil dan seterusnya. Nah itu adalah tentang kepekaan sebenarnya. Ya tentang kepekaan tentang kepekaan terhadap pasangan. Jadi kalau kita peka terhadap pasangan itu hal sekecil apapun kita bisa kenali ya. Jadi begitu teman-teman semua ya. Silakan ada lagi nggak yang mau nanya? Oh ada. Udah mau nanya bagaimana cara memahami emosi pasangan jika kondisi sedang LDR. Jangan LDR tinggal bareng maka lebih mudah untuk mengenali emosinya. Ya kalau LDR ya bisa tapi memang agak rada sulit gitu ya. Karena kan ngomongnya di telepon gitu ya, ngomongnya via chat, via WhatsApp gitu ya. Jadi mengenalinya pas ketemuan aja. Bagaimana cara mengajak istri agar mau belajar tentang ilmu pernikahan? Yang pertama, suami dulu aja belajar ya dan tunjukkan hasil dari belajar itu kepada istri. Ya, jadi istri ngerasain ketika suaminya belajar ilmu pernikahan itu ada perubahan sikap kepada istri. Ya, ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku kepada istri. Ya, nah itu bisa dilakukan. Ke sananya dulu fokusnya. Jadi ke diri sendiri dulu, tunjukkan ke istri itu bukan ilmunya, kamu harus gini, bukan gitu. Tapi tunjukkan bukti, aku ini udah belajar loh ilmu pernikahan jadi suami. Ya, nah ini perubahanku. Jadi yang ditunjukkan itu buktinya. Ya karena kadang wanita lebih memilih apa bukti ya, karena itu lebih pasti ya menyukai kepastian. Ya, jadi begitu. Nah, kalau buat yang masih jomblo, ya gimana caranya agar pasangan mau belajar? Maka carilah pasangan yang pembelajar gitu ya, dikenali gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, ya sudah ya diterima dengan ikhlas apapun kondisi pasangan kita karena udah menikah. Udah jadi pasangan gitu ya. Yang fokusnya adalah gimana memperbaikinya bareng-bareng ya. Assalamualaikum Da, Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana ya ciri-ciri psikopat, gimana cara mengenalinya ya. Takutnya kayak suzon kalau belum paham gitu ya. Coba di googling aja ya. Karena psikopat itu kan wah panjang lah pembahasannya ya. Mau tanya, saya termasuk orang yang agak enggan kalau diajak diskusi, terutama berkaitan dengan anak. Karena tujuan awal diskusi bagus, tapi sepanjang diskusi hanya memojokkan dan menyalahkan saya. Walaupun sudah saya ungkapkan, saya nggak suka disalahkan atau dipojokkan terus. Tapi suami selalu bilang, nggak nyalahin. Ini bukan nyalahin, tapi saya selalu menangkapnya sedang disalahkan. Ini gimana ya udah. Nah ini dari seorang istri nih. Tadi ada yang nanya ya, gimana agar istri mau diajak diskusi ya? Berarti kan ada tuh istri yang berpikiran nggak mau diskusi. Kenapa? Karena kalau diskusi isinya pasti nyalahin. Ya, nah, gimana caranya? Caranya yang pertama adalah bisa fokus ke poin utamanya, ya. Jadi agar Mbak nggak kebawa bapernya, nggak bawa kesalnya, udah fokus aja ke poin utamanya. Ini diskusiin tentang anak, tujuan utamanya apa sih? Goal utamanya apa? Ingin terjadi perubahan ya dalam diri si anak kan begitu. Ingin terjadi perubahan dalam sikap atau perilaku anak. Ya, fokus aja ke sana. Terus suaminya nyalahin, ya udah Mas, ini salah saya minta maaf ya. Ya,
Gituin aja. Besok dia gitu lagi, udah bilang lagi, iya salah saya akan perbaiki. Ya, fokus banyak melakukan perubahan, banyak melakukan perbaikan dari diri Mbak. Ya, suami mau nyalahin terus ya suka-sukanya dia gitu. Sampai suatu titik nanti, sampai suatu saat nanti dia akan tersadar. Ya, ketika dia ngelihat Mbak nggak menyela lagi, nggak membalas lagi, nggak jawab, nggak ngebantah, dia akan sadar. Ya, selama ini saya kayaknya sering nyalahin dia mulu, ternyata salah saya juga banyak. Nah, itu. Nah, itu memang proses tuh sampai di titik itu. Ya. Makanya fokusnya ke goal kan, ke goal atau tujuan kan. Duduk nih diskusi, tujuannya kan ngobrolin kebaikan untuk anak. Ya udah fokus aja ke sananya. Ya. Jadi kalau misalnya di diskusinya udah saling debat, ya udah saling menyalahkan, ya suami nyalahin istri terus istri balik nyerang lagi, nggak akan selesai. Goalnya nggak kecapek. Tujuannya biar dapat kebaikan untuk anaknya nggak kecapek. Ya, sama-sama rugi gitu kan. Jadi lebih baik udah ya fokus ke goalnya. Tapi saya kan kesal udah sama suami gimana? Ya bisa dengan di healing ya. Habis diskusi udah tulis gitu ya segala kekesalan sama suami. Tulis di kertas gitu kan. Nih saya kesal sama suaminya. Oh, dianya begini-begini udah. Semua unek-unek yang mau diobrolin ke muka suami di depan muka suami tulis di kertas. Itu cara untuk mengalirkan emosinya. Kertasnya habis itu hancurin buang udah. Ya. Jadi itu bisa dilakukan ya. Nah, jadi ketika disalahkan terus terus mengakui kesalahan, besok-besok dia bisa jadi capek dia nyalahin, dia nggak mau nyalahin lagi dia gitu kan. Karena kita nggak pernah tahu ya, bisa jadi memang ada orang yang suka nyalahin itu karena lagi memancing-mancing keributan. Ya, karena ada manusia kan beda-beda ya, saya nggak tahu ya pasangan Mbak tipenya gimana, tapi ada aja orang itu yang suka aja gitu, suka aja kalau ada pertentangan, kalau ada perbedaan, ada keributan itu dia menyukai itu, dia menikmati itu gitu ya. Mau tanya, udah bagaimana cara merubah diri agar mudah menerima nasihat, tidak keras kepala dan egois ya. Yang pertama adalah coba dicek dulu nasihatnya ya, karena semua nasihat itu baik, tapi nggak semua nasihat kita bisa terima. Ya, jadi dicek dulu nasihatnya, kira-kira nasihatnya itu kenapa kok nggak diterima. Ya, tidak keras kepala, ya kepala manusia keras ya, rata-rata semua kepala manusia keras lah gitu ya. Jadi insya Allah nggak ada kok manusia yang otaknya keras tuh nggak ada. Tapi kalau cangkang kepalanya yang keras emang keras ya, karena dari tulang gitu ya. Dan juga gimana caranya agar apa tidak egois gitu ya, lebih banyak untuk apa ya, untuk menerima, lebih banyak untuk mendengarkan gitu ya, lebih fokus kepada tujuan, ini tujuan kita berumah tangga apa sih gitu ya. Kadang kita gini teman-teman semua, ibaratnya nih orang mau naik gunung gitu ya, ini buat yang pernah naik gunung mungkin ngalamin ya, itu di perjalanan naik gunung itu pasti ada aja itu ya perbedaan pendapat lah dengan teman gitu ya, ada kesal aja tuh bawaannya sama teman gitu ya, apalagi kalau makanan terbatas dan sebagainya, tendanya kecil gitu kan, tidurnya bareng-bareng di tenda sempit gitu ya, ada aja kan orang yang tidurnya nggak ada akhlaknya. Tidurnya nggak ada akhlaknya itu ya, kakinya entah kemana, kepalanya kemana gitu ya. Tapi ketika kita fokus kepada tujuan kita nih sampai puncak, maka hal-hal kecil seperti itu kita bisa maafkan. Kita nggak mungkin juga ribut yang pada akhirnya ribut di lereng gunung dan nggak jadi naik gunung. Makanya penting banget ya di keluarga itu, pertama itu menetapkan dulu tujuan apa nih yang akan kita capai. Setahun ini kita mau capai apa? Tujuan secara umumnya kan masuk surga atau barang-barang ya, tapi kan ada tujuan-tujuan khusus lagi. Ya tujuan 5 tahun ya. Dalam waktu 5 tahun, tujuan 10 tahun, wah anak kita sekolah di sini, ini tujuan kita dan seterusnya. Ya, ada mimpi, ya, ada harapan yang ingin dicapai sehingga pada akhirnya fokusnya ke sana. Ya, misalnya nih ya, ya bagi yang belum punya rumah, wah ada impian bersama ya 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita pengen punya rumah idaman secara cash misalnya gitu ya. Beli rumah idaman secara cash misalnya, tanpa kredit gitu misalnya. Ya maka akan lebih baik, akan lebih ketika ada muncul keributan, ya stop. Kita nggak usah perpanjang ini, ingat mimpi kita. Keributan ini nggak akan mempercepat mimpi kita. Yang ada keributan ini malah akan memperlambat mimpi kita. Ya, jadi dengan di keluarga, dengan pasangan perlu punya tujuan, perlu punya impian. Ya, kalau kita udah punya impian, insya Allah ya di perjalanan itu kita
akan capek lagi untuk yang namanya ribut-ribut gitu ya. Sebelum mengenal emosi suami, maka kita harus mengenal emosi sendiri dulu. Ya, kadang kita bingung sendiri dengan emosi diri karena terlanjur helpless. Bagaimana cara terbaik kita bisa lebih mengenal emosi diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa mengenali emosi suami ya. Yang tadi ya caranya ya dengan menggali ya ke apa namanya? Nah, ini untuk mengenali kondisi emosi saat ini. Ya, silakan di screenshot lagi ya baru join ya yang mungkin belum sempat. Terus pertanyaan selanjutnya, punya masalah yang sama dengan saudara FF. Apakah karena umur suami yang lebih tua menjadikan suami lebih berhak mengatur apapun, bahkan diskusi sekalipun? Bukan karena usia ya, tapi itu lebih karena kebiasaan ya, karena lingkungan ya, karena pengasuhan di masa lalu gitu ya. Kalau usianya lebih tua sekalipun, tapi kalau orangnya demokratis gitu ya, atau termasuk juga ke tipe-tipe kepribadian ya. Kalau zaman dulu itu kan ada tuh tipe koleris gitu kan. Ada orang yang tipenya koleris kepribadiannya. Dan itu memang dia cenderung ya lebih kepada kayak pemimpin gitu lah ya, kayak ngatur gini dan seterusnya. Ada orang yang tipenya sanguinis gitu ya, sanguin gitu ya. Itu lebih kepada apa? Suka apa namanya? Suka ngobrol ya. Lebih suka kalau yang sanguinis tuh yang penting rame-rame lah gitu ya, asal enak bareng gitu kan. Ada juga yang mungkin apalagi gitu ya melankolis gitu ya, yang serba perfect misalnya, ada yang pragmatis ya, yang iya-iya aja, udahlah terserah aku ikut aja, itu ada ya. Jadi di sini perlu dikenali juga ya emosi-emosi apa namanya kepribadiannya. Saya nggak tahu tuh ya tipe kepribadian itu masih digunakan nggak sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih banyak ya untuk ngecek hal itu ya, misalnya kayak ada namanya talent mapping gitu, itu kan ada juga mengecek hal tersebut. Ada 34 gitu ya, 34 bakat atau apalah gitu ya, ada Steven juga gitu ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan juga ya untuk mengenali kepribadian gitu ya. Kak, saya baperan dan gampang tersinggung. Proses ta'aruf saya kemarin saya akhiri karena saya sensitif dengan ekspektasi yang cenderung tinggi. Sementara calon pasangan saya pendiam dan mungkin komunikasi ta'aruf terbatas karena saya tidak merasa mendapat support. Dia tidak menangkap maksud saya dan hal itu membuat saya semakin temperamen yang saya pendam sendiri. Sekarang saya trauma untuk ta'aruf lagi sementara keluarga ingin sekali saya segera menikah. Ya, mohon masukannya. Ya, yang pertama adalah untuk temperamen dan seterusnya ya mungkin bisa diselesaikan dengan cara mungkin healing ya, kayak yang tadi saya sebutkan ya, beberapa contoh self healing gitu ya. Atau mungkin kalau kalau ada waktu, ada kesempatan bisa ke konselor, terapis atau mungkin psikolog ya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau misalnya ngerasa itu sangat mengganggu gitu ya. Kalau nggak mengganggu nggak masalah gitu ya. Lalu soal ta'aruf ya, ketika nggak sesuai, nggak cocok, ngomongnya nggak nyambung, karena kalau saya lihat sih permasalahan Mbak ini kan sebenarnya Mbak ta'aruf dengan seseorang dan nggak nyambung ya. Mbak ngomongin apa, dia nggak bisa nangkap hal tersebut misalnya. Ya nggak masalah diakhiri. Ya, nggak masalah, itu boleh ya. Dan mengakhiri itu bukan sesuatu kesalahan ya, bukan suatu dosa juga dan hal yang boleh kan. Belum keburu screenshot. Nah ini silakan di screenshot ya. Nih saya taruh aja lah sini ya sambil jawab pertanyaan ya. Nah, yang mau screenshot silahkan. Ustadz, bagaimana bila suami sudah mengenali sebab apa yang membuat istri marah, tapi suami tetap mengulangi kesalahan yang membuat istri marah ya? Bersabar ya berarti terhadap suaminya. Ya kenapa? Karena untuk bisa berubah secara langsung, secara instan itu sulit ya, jarang banget manusia yang seperti itu gitu ya. Sama halnya lah ya di kita ngelihat di jalanan gitu ya. Kalau keluar pakai helm misalnya, kalau nggak pakai helm bisa ketilang, peraturannya begitu. Semua orang tahu. Apakah semua orang bisa menjalankan dengan baik? Kan enggak ya. Nah itu balik lagi ke proses belajar. Ya ada mungkin orang yang bisa belajar dengan cepat, dikasih tahu ini penyebab saya marah itu ini loh, karena ini kamu besok jangan lakukan ini lagi. Nah bisa tuh dia langsung berubah besoknya. Tapi ada orang yang proses belajarnya lambat, ya mungkin dia butuh disampaikan berkali-kali dengan baik gitu ya. Nah yang kedua yang paling mudah, yang paling gampang ya, yang ada di kendali Mbak ya, karena kalau yang dilakukan suami kan itu di luar kendali ya. Nah maka fokus kepada yang di kendali Mbak.
ya. Jadi nggak marah lagi ketika melakukan itu. Atau diubah ya, diri kita kan dalam kendali kita ya. Biasanya nih karena kita marah gitu kan. Nah, besok kita ubah ya. Karena biasanya kita marah, sekarang kalau terjadi, kita nggak marah-marah lagi. Kita cari hal lain. Itu bisa aja ya. Jadi yang lebih mudah yang kita kendalikan. Jadi begitu ya teman-teman semua, ya bunda semua ya. Udah jam 9 ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya insya Allah Selasa pekan depan kita belajar bareng lagi. Temanya apa? Insya Allah temanya nanti akan disampaikan dadakan. Ya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Dan kita saling mendoakan. Ya, saya juga mohon doanya dari teman-teman semua. Insya Allah saya pun juga doakan teman-teman ya yang menikah agar jadi makin sakinah, makin baik ya. Makin barokah keluarganya, yang masih sendiri semoga Allah segera pertemukan dengan jodohnya ya, karena bisa jadi gitu ya, banyak hal yang kita pelajari tapi ternyata yang malah ya memberikan perubahan adalah doa-doa dari orang-orang soleh yang ada di sekitar kita ya, termasuk juga doa-doa dari teman-teman semua ya, saling doakan ya dengan peserta. Ya Allah, saya doain peserta yang tadi nanya begitu ya, mudah-mudahan jadi selesai tuh persoalan dengan pasangannya dan seterusnya gitu ya. Udah jam 10 ya, 10 Wita, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.